Selamat datang di channel YouTube MA Education. Kembali lagi dengan tutorial Microsoft Excel ya. Jadi kali ini kita akan menggunakan rumus sum if s, sumring kriteria 1, kriteria 2 ya. Sumring, jadi kita sum if s itu digunakan untuk menjumlah ini ya, khusus menjumlah di bagian karakter khusus, lalu titik koma kriteria 1, dan kriteria 2, titik koma, kita ketik 520. Nah ini totalnya 37.400. Kok bisa 520 ya? Ini ya, coba kita tambahkan secara manual. Sum, buka kurung ya, ini terus pisahkan dengan titik koma, ini terus dengan titik koma lagi, ini dan ini, enter. Sudah benar ya. Jadi ini tinggal di Ctrl A, Ctrl C, enter, di paste. Lalu di sini tinggal dirubah di 310. Nah, ini FK ini 710. Oke ya. Total kita bisa menggunakan auto sum, enter. Jadi begitulah cara menggunakan rumus sum if s. Kita masuk ke latihan 3 ya. Jadi di sini ada keterangannya. Latihan 3 dengan menggunakan fungsi yang telah dipelajari menggunakan set list MK. Ini ada list MK ya, mata kuliah. Masukkan secara otomatis data mata kuliah SKS, semester dan sifat dengan menginputkan 20 ID MK berikut. Oh ini ya. Jadi ini dimasukkan ya. Ini ID-nya. Taruh di mana ini? Masukkan secara otomatis data mata kuliah SKS semester. Ini ada 111 ya. Urutannya seperti itu. Kelas mata kuliah. ID MK. Ini ID MK-nya nggak ada ya. Oke. Di sini ID-nya nggak ada guys ya. Jadi kita tambahkan secara manual ya. Klik kanan insert. Sini ada ID. Terus kemudian di sini ID-nya kita masukkan di sini ya. Ini kita copy dulu. Ctrl C. Lalu kita buka notepad ya. Paste. Kita tab. Kita blok seperti ini. Ctrl X. Jadi kita replace ya. Replace, terus kemudian di sini replace with, kita Ctrl V ya. Jadi kita mereplace atau mengubah koma menjadi tab ya, replace all. Kita close, ini Ctrl A, Ctrl X. Nanti kalau kita buat di sel baru, kita paste ya, dia terpisah seperti ini. Jadi Ctrl C, di sini kita klik kanan transpose ya. Transpose itu untuk merubah urutan susunan sel ya, susunan sel secara horizontal ya, secara horizontal merubah ke vertikal. Nah, ini bisa kita Ctrl C, lalu di sini kita klik kanan, paste yang pilih 1 2 3. Karena kalau kita paste yang biasa nanti warnanya berubah ya. Kita lakukan hal yang sama ya. Nah, ini kita Ctrl C, sini kita paste. Langsung kita edit replace ya, karena settingannya masih sama tadi ya, di paste.
lalu di Ctrl A, Ctrl X, di sini di paste, Ctrl C, lalu klik kanan di transpose, ya, copy, terus kemudian di sini di paste. Pastenya pakai yang 1, 2, 3 ya. Jadi klik kanan pakai paste option, paste spesial kalau di versi sebelumnya. Ini saya menggunakan Microsoft Office 2016. Terus kemudian sekarang kita isi, gunakan fungsi untuk menampilkan umur semua dosen tersebut. Buatlah formula untuk menampilkan keterangan OK apabila dosen mampu kurang dari sama. Di sini kita menggunakan rumus ini ya, list dosen, VLOOKUP yang lebih expert ya, expert di bidangnya. VLOOKUP tingkat lanjutan sama dengan VLOOKUP. Jadi kita bisa langsung memberikan nama pada tabel. Ini tabel bantunya, biarin ya. Jadi di sini biar saya nggak perlu kesini terus nyeleksi ya. Jadi saya blok seperti ini. Tadi saya ngebloknya menggunakan klik di sel pertama, saya scroll, lalu shift ditahan, klik di sel pojok paling terakhir. Di sini saya ketikkan dosen. Di sini saya blok lagi menggunakan cara yang sama, menggunakan shift ditahan, klik mata kuliah. Tidak usah dikasih spasi ya. Fungsinya adalah di sini saya rumus VLOOKUP-nya langsung ngetik dosen ya. Dia akan otomatis terpilih tabel tadi karena sudah saya kasih nama ya. Lalu suara saya jelas ya. Lalu tabel array, lookup value-nya sorry ya. Lookup value-nya ini diklik, lalu tabel array-nya dosen ya, titik koma. Kolom indeksnya saya tidak tahu ya, saya pakai false. Kolom indeksnya saya tidak tahu. Ini B2 nya ini saya klik 2 kali, tekan F4 biar muncul dolar dan terkunci. Jadi kita bisa klik 2 kali ya. Ini kita geser seperti ini. Kita bisa langsung klik 2 kali. Seperti itu ya. Terus ini kelas mata kuliah. Salah ya ini ya. Mata kuliah berarti kita ngetiknya mata kuliah. Terus kolom indeksnya pelabuhan laut. Ya, ini saya scroll, saya geser gini ya. SKS ini 3. SKS itu kolom keempat ya. Semester sifat ya, ini berurutan berarti. Jadi ini kolom indeksnya 4, lalu ini 5, 6. Saya seleksi seperti ini, saya blok ya, terus klik 2 kali pojoknya, dia otomatis berubah. Oke. Oh ya, sorry ya. Jadi yang perlu dikunci hanya yang bagian B, dolar B ya. Enter. Jadi kalau ini saya geser, yang dikunci hanya B. Jadi dolarnya saya hapus. Karena kalau yang terkunci B sama 2 ya, dolar B, dolar 2, dia masih berada di sini. Saya blok lagi, klik 2 kali. Nah, dia akan bergeser, tapi dia masih berada di urutan kolom B gitu ya. Terus kemudian di sini ada ID dosen ya. ID dosen ini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP
buka kurung, lookup value, ID-nya, terus tabel array-nya, dosen, titik koma, kolom indeksnya 2, false. Kita kunci yang bagian G menggunakan $, enter. Kita geser, kita ganti kolom indeksnya, terus kemudian ini kita blok dan klik 2 kali. Sudah. Keterangan apa itu? Keterangannya dosen. Oh, nggak ada keterangannya. Keterangannya ini sesuai latihan ini guys ya. Menampilan keterangan oke apabila dosen pengampu kurang dari sama dengan 4 SKS. Oh, ini ya. Jadi dosennya ini mengajar mata kuliah 2 SKS ini ya. Oke, dan over. Kita bisa menggunakan rumus if, logical test, SKS, pakai SKS. Jika D2 lebih dari kurang dari 4 ya. Kurang dari sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan 4. Maka ada keterangan oke. Terus titik koma over, enter. Oh ya, ini D nya ini kita kasih $, klik 2 kali. Oke semua, soalnya nggak ada yang lebih dari 5. Karena kalau misalnya di sini ya, manajemen proyek 40, enter. Nanti sudah over, tapi kan nggak sesuai data. Oh ya, tadi ID-nya sudah disediakan ya, ternyata. Oke guys ya, begitulah cara penggunaan rumus VLOOKUP yang lebih expert atau yang lebih tingkat lanjut ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Knowledge Technology Education, jangan lupa like, subscribe dan komen ya guys untuk video 2 selanjutnya. Terima kasih, salam hangat dari Emma Education.